Salam saudara-saudari semua, sangat gembira bisa berbagi renungan pagi bersama kalian. Hari ini disampaikan oleh Pastor Joshua dan hari ini di Matius pasal 13. Kemarin saya melihat hari ini menyatakan melihat apa pasal yang sudah disampaikan, rupanya pasal 13, dan saya merasa Allah memberikan petunjuk. Jadi kemarin saya sangat gembira sampai semalam nggak bisa tidur, dan ayat-ayat ini di dalam otak putar bolak-balik, dan saya merasa Allah terus memberikan pewahyuannya bagi kita di tahun 2024, tahun yang dimana kita berserah dan kami juga tahu di mana kami banyak pergi ke berbagai negara, ada di Afrika, Amerika Selatan, ada di Australia. Hanya saya saja yang tidak sendiri secara pribadi pergi ke sana. Tapi tahun dimana Tuhan banyak memberikan satu pewahyuan. Terlebih lagi saya tahun ini di bulan Agustus pergi Costa Rica, memberikan banyak petunjuknya di situ. Saya pergi Costa Rica seperti saya pergi ke surga, dan Roh Allah terus memberikan petunjuknya, membuka mata rohani saya, dan mengerti apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan, pohon kebenaran, bagaimana dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi mungkin orang juga merasa secara pulang dari Costa Rica, cara khotbah saya pun berbeda. Sampai saya juga belum pernah seperti pagi ini, belum pernah untuk renungan pagi saya tidak bisa tidur sebab terlalu semarak bagi saya, dan saya berharap inginkan agar bisa memberitahukan rahasia dari kerajaan surga. Matius dari pasal 11, di ayat 11 dikatakan, datanglah murid Yesus yang mendengar Yesus datang mengajar. Yesus duduk di pinggir danau, dan banyak orang yang mendengar dia naik ke atas perahu, dan di situ Yesus mengajar. Yesus mengajar perumpamaan benih yang ditaburkan. Kemudian murid-muridnya datang di hadapannya, mengerumuninya dan bertanya kepada dia, mengapa dengan orang banyak dia menyatakan dengan perumpamaan? Mengapa mereka tidak mengerti mengatakan dengan perumpamaan? Sebab Yesus berkata, kerajaan surga diberikan karunia untuk kerajaan surga diberikan untuk mengetahui rahasia kepada surga kepada kamu, tetapi bukan kepada mereka. Di ayat 11. Dari pasal 63 sampai 58 tidak kita sampaikan karena kurang waktu. Itu juga perumpamaan kerajaan surga. Mengapa begitu banyak perumpamaan ini dikumpulkan oleh Matius menjadi satu? Roh Kudus lewat kitab Injil Matius pasal 13 ingin memberitahukan apa kepada kita? Kitab
Matius ditulis setelah kitab Markus. Jadi penulisan kitab Matius cukup lama waktu, dan Matius mempunyai perkumpulannya sendiri, dan komunitas dari Matius ini juga menghadapi penganiayaan, baik itu penganiayaan terhadap dari pemerintah Roma atau penganiayaan mereka terhadap dari orang Yahudi sendiri atau dari tradisi Yunani. Jadi latar belakang mereka itu tidak mudah, dan kitab Matius ditulis bagi gereja di masa itu, dan gereja di masa dalam penganiayaan, baik itu dalam masyarakat maupun dalam keagamaan atau politik, dan juga bagi terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak suka kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi tidak suka kepada kaum Kristiani ini. Jadi hidup mereka sangat sulit. Matius menulis kitab Matius agar menguatkan hati mereka. Kita sampai di ayat ke-10, kita melihat datanglah murid-muridnya Yesus. Mungkin murid-muridnya bersama dengan Yesus di perahu dan mendekat pada Yesus dan bertanya, "Mengapa harus engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Kita memahami juga cuma sebagian dalam pengertian, dan masa itu orang Yahudi telah bangkit untuk melawan Yesus. Dari pasal 1 sampai 11 menyatakan kerajaan surga datang dan Yesus adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Dan juga di situ ada di pengajaran di khotbah dan juga melakukan mujizat-mujizat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Sampai di pasal 2, di ayat 12 dikatakan orang banyak, yaitu orang Yahudi, orang Farisi, orang-orang yang kepala agama, terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan surga sudah dekat. Mereka menolak, dan mereka di situ bangkit untuk menantang Yesus dan mencobai Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dari pasal 12 dimulai, yang Yesus hadapi penolakan orang Yahudi terhadapnya, tidak menerima kalau dia adalah Kristus yang juru selamat. Dan sampai di pasal 13 Yesus terus di situ mengajar, tidak karena penolakan orang dia menyerah, tetapi dia mulai menggunakan perumpamaan. Juga karena situasi, jadi Yesus mulai menerangkan kerajaan surga dengan perumpamaan kedua. Dan perumpamaan itu sampai di saat ini baru agar diberikan kepada muridnya mengerti. Dan rahasia kerajaan surga diberitahukan agar dimengerti pada murid-muridnya. Orang lain tidak mengerti, dan maka murid-murid punya kehidupan bisa mengetahui rahasia kerajaan surga, dan disampaikan dengan perumpamaan agar murid-muridnya mereka mengetahui. Jadi dalam rahasia kerajaan surga digunakan dengan perumpamaan dinyatakan. Apa yang rahasia kerajaan surga? Sebab itu perumpamaan.
Seharusnya murid-murid pada mengerti dan sampai pada akhir. Kita lihat di akhir di ayat 51, Yesus menjawab, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Jawab mereka, "Ya, kami mengerti." Mereka mengira mereka mengerti. "Ya, kami mengerti apa yang engkau sebut, tapi pengetahuan dari mereka hanya mengerti." Apakah sampai sedalamnya pengertian mereka? Mereka tidak mengerti, dan boleh dikatakan mereka mulai mengerti. Apa rahasia kerajaan surga? Ada kalanya lewat dari pasal 13, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kerajaan surga. Yesus sering berkata kerajaan surga sudah dekat dan menggunakan perumpamaan kerajaan surga. Sesungguhnya apa rahasianya itu dan apa itu kerajaan surga, dan rahasia kerajaan surga dengan kerajaan surga itu berbeda. Seperti kerajaan surga begini besar yang disampaikan oleh Yesus, kerajaan surga, sampai saya masih membenahi pikiran saya. The kingdom of the heaven, kerajaan surga. Kerajaan surga. Bagi orang Yahudi, surga bagi mereka ada 3 lapis langit. Pertama, langit yang biru, yaitu angkasa ini. Lapis yang kedua, langit kedua adalah tempat para iblis, kuasa gelap. Yang ketiga yaitu langit di mana Tuhan Allah berada. Langit yang pertama itu yang dipenuhi oleh yang di alam semesta ini dan segala yang diciptakan. Kedua, yang ditempati oleh para iblis, kuasa kegelapan. Dan yang ketiga itu adalah tempat di mana Allah berada, the kingdom of heaven. Jadi bumi, baik itu dunia roh atau tempat di mana Allah berada, langit itu semuanya itu takluk di bawah Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Inilah awal dari penciptaan. Tetapi pada saat Lucifer dia berdosa, dia jatuh, sepertiga dari malaikat Allah mengikuti dia, meninggalkan Allah, dan mereka diam di langit, di lapis yang kedua. Dan bumi di bawah kaki mereka dan menguasai di seluruh bumi. Sehingga permukaan gelap gulita, bumi gelap gulita, dan Allah mulai melakukan penebusan keselamatan, menciptakan manusia dan alam semesta. Pada waktu itu bumi belum berbentuk gelap gulita, dan permukaan dipenuhi air, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra laya. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Allah mulai menciptakan penebusan keselamatan, menciptakan manusia, bahkan menciptakan lapis langit yang pertama, ya, dan segala yang ada di dalam alam semesta ini. Allah berkuasa di atas segala lapis langit. Semua kembali kepada Allah.
Maka di kitab Matius, di kitab doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, kira dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semua dalam kuasa Allah dan kehendak Allah semuanya digenapi. Tetapi setelah malaikat jatuh dari langit kedua dan ke bumi, diliputi oleh kegelapan. Ada hendak mengambil kembali, merebut kembali semuanya ini. Maka Yesus berkata, kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Dan Yesus datang dan memberitakannya sampai di waktu dia mati, semua itu digenapi. Kerajaan Allah dari surga datang ke bumi, tetapi bumi masih diliputi oleh kegelapan. Jadi kita melihat dua kerajaan yang saling berperang. Dan di hari kebaktian ini saya menyampaikan datangnya Roh Kudus, datanglah lahirnya gereja dari langit yang ketiga datang ke bumi, seperti angin yang datang dari langit ke bumi, dan di situ masuk di dalam rumah, dan di situ dipenuhi orang-orang yang berada di dalam rumah, dan di situ ada lidah Roh Kudus sehingga mereka berbahasa roh, berbahasa dengan menggunakan bahasa yang tidak mereka kenal, yaitu bahasa roh. Maka lahirlah gereja yang datang dari lapis ketiga datang ke bumi, membawakan nafas Allah datang di bumi, dan terdirinya ke gereja. Dan ini yang menyatakan kerajaan Allah yang sering kita sebut kerajaan Allah, yang bisa dilihat lewat komunitas orang-orang ini, bisa melihat kerajaannya Allah yang tidak bisa dilihat. Lapis pertama 2, 3. Kerajaan Allah ada di sini sejak penciptaan sampai selama-lamanya. Semua dalam kerajaan Allah semuanya diselamatkan, sebab keselamatan Yesus yang sebagai wakil. Yesus, kita di dalam Kristus. Kita hari ini masih terus melayani Kristus dan hidup rahasia kerajaan surga. Yesus berkata muridnya, hanya diberikan agar kamu mengerti apa itu rahasia kerajaan surga. Sampai hari ini pewahyuan Allah, yaitu pohon kehidupan. Rahasia kerajaan surga, yaitu pohon kehidupan, yang hendak disampaikan tema di hari ini. Bahkan pasal Matius dari ayat 1 sampai 52, waktu saya benahi lagi, saya menggunakan 2 lapis bersama concentric, membenahi 2 lapis 1 sampai dengan 33 itu lapis yang pertama. Perumpamaan ini adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian plan C, B, plan, dan A saling berhadapan. A berhadapan dengan A, B berhadapan dengan B. Di sini ada dua lapis atau 2 struktur di sini.
Saya berterima kasih kepada staf gereja tadi pagi baru menyelesaikan struktur ini, dan kita melihat perumpamaan dari rahasia kerajaan surga. Kita perlahan untuk mengerti dan apa yang diajar tentang perumpamaan kerajaan surga ini, dan apa yang ingin disampaikan Yesus kepada kita tentang kerajaan surga ini. Kita lihat perumpamaan tentang penabur. Di sini mungkin kita sampai di ayat 23. Ini juga menggunakan perumpamaan penabur. Sesungguhnya setiap perumpamaan bisa individu, tetapi setiap perumpamaan ada hubungan dan saling melengkapi. Dan Yesus lewat perumpamaan ini dan juga antar hubungan, dia menyatakan tentang pohon kehidupan. Apa itu rahasia kerajaan surga? Wah, pohon kehidupan hanya diberitahukan kepada murid-muridnya, sebab hanya murid-muridnya yang bisa menjadi pohon kehidupan, dan bagi orang lain mereka bukan dalam pohon kehidupan. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak mengerti dan mereka tidak mau melakukan. Hanya murid-murid yang mau yang mengetahui dan bisa menjadi pohon kehidupan. Adakah kamu melihat Yesus mengatakan perumpamaan ini yang disampaikan bahkan dari awal dia menggunakan dengan menggunakan pohon untuk menyampaikan. Di khotbah bukit telah dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk, dan rumah harus didirikan di atas batu. Dan bagi gunung batu, bagi orang Yahudi, mereka mengerti langsung, mengetahui yaitu Tuhan. Bagi kita mungkin hanya batu biasa, bukan pasir. Tetapi bagi orang Yahudi, gunung batu itulah merujuk pada Tuhan di gunung Herop, di mana mereka juga di situ tempat penyembahan orang di situ Amalek. Jadi banyak perumpamaan bisa dilihat secara individu atau bersamaan. Kalau kamu bersama melihat berhubungan, itu lebih lagi nyata. Jadi mudah, nggak heran kalau murid Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kalian mengerti? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Tadi seperti saya katakan, dari lapis pertama, kedua, ketiga, dari awal penciptaan kita masuk dari arus ini menurut struktur ini. Untuk masuk, kita sungguh harus menghargai petunjuk Allah kepada gereja. Dan boleh saya katakan demikian, dari buku-buku yang saya baca, dari yang saya dengar, pemahaman ini adalah petunjuk Allah yang diberikan kepada kita. Terlebih dahulu kita lihat perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarga Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Di ayat ketiga, ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung, ada sebagian jatuh di atas batu-batu. Matahari terbit, layu menjadi kering. Ini perumpamaan yang kedua.
dan juga benih ini ada yang jatuh di bebatuan dan di situ dihimpit sampai mati. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang baik, ada yang berbuah, ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, 100. Di sini melambangkan apa? Dinyatakan di sini ada perumpamaan 4 tanah yang subur. Di sini menyatakan apa? Dalam pengertian kita biasa. Apa itu yang di pinggir jalan, yang di bebatuan, di tanah yang kalau dikatakan di pinggir batu, di situ peperangan, sebab ada burung yang memakannya, maka ada iblis yang datang untuk memakan benihnya. Kemudian yang jatuh di berbatu-batu juga merujuk pada peperangan rohani, yang itu yang menghimpit waktu sesudah matahari terbit menjadi layu dan menjadi kering. Dan juga yang jatuh di tanah yang semak berduri, yaitu karena kebiasaan buruk. Di sini juga dan juga ada yang jatuh di tanah yang baik. Di sini bisa melihat adalah peperangan dan juga ada 3 gunung. Kita harus keluar dari ini dengan kasih dan percaya menuju bertemu dengan Tuhan. Dan di sini 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali ini menunjukkan apa? Sebutir biji menyatakan satu orang, dan murid-muridnya menjadi pohon kehidupan, menjadi bibit pohon kehidupan yang diajarkan Yesus, pengajaran tentang kehidupan. Dia memberikan untuk kita menerima pohon kehidupan. Kemudian kita tahu apa dengan dimaksud pohon kehidupan, agar mereka disebut imam kerajaan Allah, yang diikat perjanjian dengan orang Israel oleh Allah bagi orang Israel waktu mereka di padang gurun. Kamu akan menjadi kesayanganku dan engkau menjadi imamat raja yang rajani, yaitu imam-imam kerajaan Allah, yaitu kamu harus menjadi imam kerajaanku. Bahkan setiap orang harus menjadi imam bagiku. Jadi di sini semua menjadikan satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan imam-imam ini punya tujuan. Bahkan mereka adalah satu kerajaan, dan dalam kerajaan ini semua orang mewakili Allah dan mewakili manusia. Terhadap Allah mewakili manusia dan bumi, terhadap manusia ia mewakili Allah. Dia berdiri di antara Allah dan di alam semesta ini dan di bumi ini sebagai pengantara. Kalau bumi ini berdosa, dia harus menanggung dosa ini untuk menghadap Allah, dan kehendak Allah kepada bumi ini dia menerima dan diteruskan kepada manusia, dan agar manusia juga bisa masuk. Kamu adalah kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Yaitu imam kerajaan, yaitu imamat yang rajani atau imam-imam kerajaan Allah yang menjadikan umat kerajaan, imam kerajaan Allah. Dalam Keluaran disebut dengan umat yang kudus. Menjadi imam kerajaanku sebagai imam kerajaan umat kerajaan Allah yang kudus.
Di kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga, juga dikatakan roh Allah ada pada mereka, dan agar mereka, supaya roh Allah ada pada orang-orang agar mereka di situ disebut orang-orang, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Allah sendiri. Pada waktu itu orang Yahudi ingin seperti orang bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menyembah pada kemegahan dunia. Mereka seperti benih yang ditaburkan di bebatuan. Jadi benih pohon kehidupan ini ada pada mereka, tetapi mereka adalah di tanah yang berbatu-batu itu. Jadi Allah berfirman, pohon kesukaanku yaitu kerajaan Yehuda. Yang aku harapkan mereka membawa kebenaran, tetapi yang mereka bawa hanya kekerasan, dan kesukaan mereka adalah pohon orang asing. Yaitu pohon yang mereka suka adalah kelaliman, yang seperti disebutkan, yaitu orang Yahuda. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan Yehuda ialah tanaman kegemaran Tuhan yang dinantikan Tuhan. Tetapi yang ada hanya kelaliman, dinantikannya Tuhan kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Allah memanggil sekumpulan orang untuk menjadi pohon kehidupan, untuk menjadi imam kerajaan Allah, menjadi pohon kehidupan, tetapi mereka ada yang terjatuh. Allah telah mempersiapkan umatnya untuk menjadi pohon kehidupan, menjadi imam kerajaan, itu kerajaan pohon kehidupan. Di kerajaan yang lapis ketiga rahasia ini, di dalam kerajaan ini ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini akan menggenapi rencana Allah yang kekal, menggenapi keselamatan, dan Yesuslah penabur benih pohon kehidupan itu. Dialah pohon kehidupan. Di dalam Dia, dari apa yang keselamatan yang Ia kerjakan ada di tengah-tengah kita. Tapi apakah jatuh di tanah yang baik, atau di tanah yang semak berduri, atau direbut oleh iblis, atau jatuh di tanah yang baik dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat? Apa artinya kamu menjadi imam dalam kerajaan surga? Kamu membawa berapa orang untuk kembali kepada Allah? 30, 60, 100, atau lebih banyak lagi? Sebab sebagai imam membawa segala sesuatu untuk kembali kepada Allah. Di kitab Efesus pasal 1 ayat 9, yaitu menjadi kepala, membawa segala sesuatu kembali kepada Kristus. Kamu menjadi kepala, kamu yang memimpin segala sesuatu untuk kembali kepada Allah. Dan seberapa banyak buah yang engkau hasilkan, yaitu kamu sebagai imam, kamu bisa membawa pengaruh seberapa banyak orang. Di dalam hari kebaktian kamu bisa membawa berapa orang untuk menghadap Allah, dan dalam
benih yang kamu bawa, berapa orang yang bisa datang kepada Allah, yaitu hidupmu kita di bumi, yaitu hidup kita bisa membawa berapa orang yang untuk kepada Kristus. Ini sebagai imam kerajaan Allah, dan kita melihat di seluruh pasal 13 dengan cara ini untuk diperluas, dan kita melihat di ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata dengan mereka menggunakan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui karunia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga tidak akan ada padanya, diambil dan akan diambil daripadanya." Dan juga di sini supaya digenapi nubuat Nabi Yesaya, dan kita lihat di ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Dan 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Di sini Yesus menerangkan rahasia kerajaan surga bagi murid-muridnya agar mereka mengetahui. Jadi di situ, berbahagialah kamu. Jadi saudara-saudari semua, kamu sangat diberkati sampai hari ini. Rahasia pohon kehidupan yaitu adalah pohon kehidupan. Banyak nabi dan orang benar yang ingin melihat tetapi tidak dapat melihat, mau mendengar tapi tidak mereka dengar. Tapi sekarang murid-murid Tuhan bisa mendengar kita dalam bimbingan Roh Kudus, lebih lagi kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Jadi kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Yesus tentang yaitu rahasia kerajaan surga. Dia menaburkan benih pohon kehidupan dan kita harus sungguh-sungguh mendengar. Sampai di ayat 18 sampai 23, harus mendengar dan mengerti pengajaran pohon kehidupan, kerajaan surga menjadi pohon kehidupan. Kita selain mendengar tapi juga harus mengerti. Ayat 17 dikatakan dalam kitab asli yaitu logos, yaitu mendengar yang kamu dengar, yaitu pengajaran, yaitu kebenaran kerajaan surga. Yaitu dengan kata-kata menyatakan kerajaan surga ini adalah pengajaran kerajaan surga. Yesus yang mengajar pengajaran kerajaan surga, kebenaran kerajaan surga yaitu pohon kehidupan, dan murid-murid kamu adalah pohon kehidupan. Dan ini dalam keinginan bagi yang mendengar pengajaran kerajaan surga, hendaklah dia mendengar, dan yang melihat hendaklah mereka melihat. Dan juga setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi ia tidak mengerti, datanglah si jahat merampas dan ditabur dalam hati orang. Itulah benih yang ditabur yang di pinggir jalan. Jadi kerajaan surga yaitu apa yang disampaikan tentang firman, yaitu logos tentang kerajaan surga.
Dan bagi mereka yang ditaburkan di atas bebatuan, mereka tidak dapat menerima, bahkan mereka terhimpit sampai mati. Tetapi bagi yang ditabur di tanah yang baik, mereka akan berbuah 60-30 kali lipat. Dan bagian C di situ berhatam, kamu harus mendengar dan mengerti. Dan juga di sini menyatakan tentang peperangan juga terhadap iblis, yaitu tentang keegoan, gunung keegois, agar diri sendiri merasa nyaman dan agar tidak menghadapi penganiayaan, dan juga gunung dunia, yaitu semak belukar. Dalam 3 peperangan 3 gunung, kalau kamu bisa mengatasi 3 gunung ini, kamu akan menjadi pohon kehidupan. Kamu bisa berbuah. Ayat 24 itu bagian C, kamu harus menghadapi perangan terhadap iblis. Jangan kamu menjadi anak iblis. Dan di sini Yesus menggunakan perumpamaan yang tetap menyatakan tentang rahasia kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Dan orang ini adalah Kristus. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dan di sini adalah anak musuh ini bersama dengan anak Allah, anak seorang musuh. Mereka akan bertumbuh bersama, bahkan dia akan menyerang gandum ini, dan gandum ini akan terhimpit, maka pertumbuhannya kurang baik. Dan di situ para pekerja malaikat berkata untuk dicabut ilalang ini, tetapi tuannya berkata jangan dicabut, sebab jika kamu mencabutnya maka gandum pun ikut tercabut, sebab mereka telah di situ bertumbuh bersama. Tunggu sampai waktu penuaian, baru dipisahkan ilalang dari gandum, dan ilalang dikumpulkan, kemudian diikat berkasnya, lalu dibakar. Yang baik, yaitu gandum, dikumpulkan ke dalam lumbung. Kamu adalah benih yang ditabur di pinggir jalan, di bebatuan, atau di semak, atau tanah yang baik. Semuanya itu perlu perjuangan atau peperangan. Dan juga di sini disebutkan dengan kita peperangan atau perjuangan. Kita harus menjadi pohon kehidupan, menjadi yaitu anak-anak musuh. Ayat 31 sampai dengan 35 juga di situ menerangkan tentang perumpamaan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan besar daripada sayur yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Kamu seperti biji sesawi walaupun sangat kecil. Murid-murid kamu hanya sekelompok yang kecil, komunitas yang kecil.
menghadapi komunitas orang Yahudi yang menentang kita, menghadapi dunia Yunani, menghadapi Kaisar Roma. Mungkin hidup kita itu tidak mudah, tetapi kita akan menghadapi banyak pergumulan, pengalian dunia, serangan iblis, penyerangan, penindasan, bermacam-macam di sini. Jadi kita harus berjuang, kita harus berjuang, kita menjadi anak-anak musuh, menjadi anak, jangan sampai kita direbut oleh mereka. Yesus berkata, rahasia surga hanya diberitahukan kepadamu, walaupun kamu kecil, yang kamu ketahui sangat sedikit, tapi itu memang benar. Walaupun kamu paling kecil, kamu akan menjadi paling yang besar, seperti biji sesawi. Dia ditanam di ladang, biji ini sangat kecil, tetapi dia akan menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Bahkan burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Burung-burung di udara hendaknya dia hendak memakan firman yang kamu makan, tetapi suatu kali kamu akan menjadi lebih besar dan burung-burung ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, bahkan dia akan berlindung pada cabang-cabangmu, dia diam di dalammu. Kamu bisa menanggung. Kamu tidak perlu takut pada mereka. Demikianlah kerajaan surga. Demikian sekarang lagi yang terkecil, kita sekelompok orang yang kecil. Dan saya katakan kepadamu juga, walaupun gereja 611 yang paling kecil, dalam komunitas pohon kehidupan kita adalah juga termasuk kelompok yang kecil, baik di Hong Kong maupun seluruh Cina maupun Asia. Nggak usah lagi disebut sedunia. Kita di dunia juga, kita juga paling kecil. Tetapi asal kita bisa mengatasi, kita mengerti akan kerajaan surga, maka kita akan memenang dari musuh-musuh kita. Dan kita tahu rahasia pohon kerajaan surga, walaupun kita paling kecil, tetapi kita akan bertumbuh menjadi yang lebih besar. Amin. Lihat saja, benar, waktu akan akan terus meluas, walaupun dunia bagaimanapun, penyerangan bagaimanapun, sebagaimana gelapnya dunia ini, penyerangan apapun serang dunia, kamu yang kelompok kecil ini akan menjadi kelompok komunitas yang besar. Kita lihat di bagian pohon kehidupan harus memenuhi bumi, membawa segala sesuatu, memimpin segala sesuatunya. Kristus adalah penabur. Kita tahu peperangan kita menangkan, dan yang kecil menjadi besar, bukan hanya menjadi paling besar, bahkan memenuhi bumi dan memimpin segala sesuatu. Seperti di sini, seperti tentang tepung teri 3 sukat, dia yang khamir bisa menyeluruhi seluruh bumi. Dia bisa mempengaruhi dunia. Dunia awalnya dikuasai oleh iblis, tetapi karena sekarang ada kerajaan pohon kehidupan, kita sebagai umat kerajaan Allah, kita bisa mengkafirkan seluruhnya, bahkan kita sehingga dunia ini tidak lagi menjadi milik iblis, tetapi kembali kepada Allah. Jadi maka di sini menggunakan perumpamaan ini, walau tentang adonan terigu yang dikhamirkan, yaitu kita membawa segala sesuatu kepada Allah. Kita seperti perumpamaan dalam tepung terigu yang 3 sukat itu dikhamirkan seluruhnya, sehingga kita bisa mempengaruhi seluruh dunia dan membawa segala sesuatunya kepada Allah. Di sini terigu, bread of life, roti kehidupan.
di sini saya waktu 34 sampai 35 lapis yang lain. Lapis ini juga dinyatakan di tempat umum, dan muridnya datang katanya berkata, di sini telah meninggalkan tempat itu. Mereka masuk di rumah, muridnya bertanya kepadanya, maka Yesus mengatakan di ayat 34 dan 35, Kristus yang disampaikan Yesus waktu dari Kejadian, sebab di situ supaya semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kristus membuka mulut, berbicara hal yang tersembunyi sejak dunia jadi, dari awal penciptaan yang hendak Allah jadikan, yaitu ciptaan penebusan keselamatan. Itu kehendak Allah, yaitu pohon kehidupan, dan pohon kehidupan harus membawa perubahan seluruh dunia. Kristus menggunakan perumpamaan memberitahukan kehendak Allah ini. Jadi di kitab Efesius pasal pertama dikatakan sejak Kejadian, dari bumi ini dibentuk segala yang baik, Allah hendak memberikan yang baik, diberikan kepada kita. Seperti saya lahir di tahun 1959. Umur saya di bumi ini, tapi umur saya di surga, yaitu sejak dunia dijadikan, aku sudah Tuhan telah menjadikan aku. Yesus datang ke bumi membawa kerajaan surga. Setelah Yesus naik ke langit, ada perubahan dalam revolusi keagamaan. Kemudian di situ ada partai keagamaan dan lain-lain. Allah menciptakan saya di tahun 1954 tadi, bukan 5954. Jadi Pastor Joshua di tahun 1500. Pastor Joshua lahir di 1954, dan Allah membawa saya di tempat sini, mendirikan gereja di sini, dan Allah kembali membawa saya di tempat Lokseng, di tempat konferensi di situ berdoa. Masih ada Jun dan Justin bersama kami pergi ke tempat itu. Puji Tuhan, itu di Eropa. Mereka membawa kami ke Eropa, dan sampai di tempat pertemuan konferensi Kristen itu berdoa, dan mereka yang paling suka pergi ke toilet di hotel itu. Hotel itu rupanya satu istana, dan karena istana di situ kami ingin nginap semalam, maka terjadilah masalah 502-506, dan Allah berkata kepada saya adalah seorang pangeran atau bangsawan. Di suatu tempat, di setiap saat Allah tahu, dan di dalam kendali Allah, dan Allah ingin kita ada badannya, dan kebenaran dalam pohon kebenaran. Dan Allah Yesus di sini berkata, dan sampai hari ini Roh Kudus masih tetap berbicara kepada kita, berfirman kepada kita sejak kebenaran yang sejak dunia dijadikan. Jadi semua orang diciptakan manusia itu bukan semuanya itu dalam
rancangan Allah. Baik itu orang tuamu mau atau tidak suka atau suka pada kamu, kamu telah dirancanakan dan Allah memakaimu, meletakkan kamu di sini sebagai imam kerajaan Allah. Dan kita sampai di B, yaitu mendapatkan 30 sampai 43, mendapat kemuliaan yang besar. Saya harus di sini agak cepat. Dan muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang-lalang itu." Ini adalah antara Yesus dan murid-muridnya saja. Yang menabur benih yang baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan Allah. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, yaitu pohon kehidupan. Kamu adalah benih yang baik. Kamu adalah benih pohon kehidupan. Kamu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Dan si jahat itu musuh yang menabur benih ilalang itu, yaitu iblis. Waktu menuai akhir zaman, para penuai itu adalah malaikat. Jadi benih pohon kehidupan dan benih dengan anak-anak si jahat itu akan ada perjuangan peperangan sampai di akhir zaman. Akhirnya mereka anak-anak ilalang atau anak-anak si jahat itu akhirnya mereka akan dikumpulkan dan dibakar di dalam api pada akhir zaman. Tetapi anak manusia dan mereka akan dikumpulkannya menjadi, mereka akan seperti mereka adalah orang-orang benar, akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah. Dan kemudian di situ menggunakan perumpamaan kerajaan Allah seperti harta yang terpendam, mutiara yang berharga. Di sini juga harus membayar harga. Di sini disebut dengan mencari, yaitu seperti mencari mutiara. Di sini harus menjual segalanya mencari mutiara yang indah, dan dia untuk pergi menjualnya dan untuk membeli mutiara itu. Jadi di sini nyata harus dengan pengorbanan. Menjadi pohon kehidupan harus membayar harga dengan pengorbanan. Seperti Yesus, kita harus membayar harga. Saya harus membayar harga untuk mendirikan gereja 611. Saya harus membayar harga untuk memberitakan kebenaran pohon kehidupan, dan saya harus membayar harga untuk menggenapi yang Allah percaya pada saya untuk memperluaskan pohon kehidupan. Walau bagaimanapun kita harus menjadi pohon kehidupan dan harus memberitakan pohon kehidupan. B sama bagian dari B. Pada akhir zaman Allah akan memisahkan pohon kehidupan. Di sini dikatakan perumpamaan tentang pukat. Segala bermacam-macam semuanya akan dikumpulkan, berbagai macam yang baik akan dikumpulkan, yang tidak baik akan dibuang. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, dan ia mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan api. Bapa surgawi memisahkan pohon kehidupan. B. Pohon kehidupan harus berjuang, harus berperang. Baris ke B. Rahasia kerajaan surga kamu harus tahu. Menjadi bagian dia, walaupun kamu yang paling kecil, kamu akan menjadi yang paling besar. Ini saling berhadapan, B samping. Semuanya saling berhadapan, A sama B, B bisa. Silakan lihat sendiri ya.
ayat 51-52, yaitu mengerti apa kehendak Allah menjadi pohon kehidupan. Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu mengertikah kamu semuanya itu? Jawab muridnya, ya kami mengerti. Muridnya mengerti akan petunjuk dari pohon kehidupan ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru yang lama dari pembahandaraannya. Saya telah menghafal ayat ini, tetapi baru hari ini saya mengerti. Kalau seorang ahli Taurat dia mengajar pohon kehidupan, kalau dia sekarang menjadi murid di perjanjian baru, menjadi murid pohon kehidupan, maka dia akan mengerti apa yang dimaksud dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Kehendak Allah itu dinyatakan dari pembendaharanya. Dia mengeluarkan yang baru, harta yang baru. Dia mendapatkan semuanya, membawakan satu rasa dan mengerti dari sejak dunia dijadikan, kehendak Allah sampai pada kehendak Allah yang kekal. Kita menjadi pohon kehidupan. Kita seperti tuan rumah ini. Kita di segala tempat kita bisa lancar dan mengerti, dan kita bisa memberitakan kita sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah yang sejak dunia dijadikan, ini rahasia Kristus, rahasia dari Injil. Ini adalah rahasia dari Allah sendiri, pohon kehidupan. Anakku, kamu adalah pohon kehidupan. Kita harus berjuang, atau kita harus berperang. Dan kita harus berjuang di sini ya. Dari A sampai yang akhir, kuncinya saya merasa yaitu di tengah, yaitu kita harus mendengar dan mengerti. Menjadi pohon kehidupan harus juga membayar harga dengan pengorbanan. Saudara semua, perjuangan itu sekarang semakin serius, semakin lihai. Yang kita hadapi, perangan ini semakin besar, tetapi kita jangan takut, sebab Allah akan memisahkan kita dan kita akan memberikan kemuliaan yang besar bagi kita. Sekarang kita yang paling kecil, tetapi kita akan menjadi semakin besar, bahkan yang paling besar, bahkan mempengaruhi dunia. Ini kita adalah kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan atas pilihannya. Tuhan, Engkau memilih kami menjadi pohon kehidupan, agar kami melepaskan kami sendiri, melepaskan keegoan kami, keduniawian kami, dan hukum-hukum agar berjalan di dalam Engkau.
Haleluya. Adakah kamu merasakan semangat di Pastor Joshua? Sungguh kabar baik. Allah telah menaburkan benih pohon kehidupan. Mari kita memuji Tuhan. Semakin kami memuji, kamu akan menerima yang besar. Tuhan, aku memuji Engkau. Tuhan, hari kami menerima rahasia kerajaan surga. Kami menjadi pohon kehidupan dan kami komodis pohon kehidupan. Mohon Engkau menolong kami agar kami semakin mengerti kehendak-Mu, agar kami akan mengerti di dalam kerajaan-Mu. Dalam kerajaan yang kudus, kami adalah imam dan membawa segala sesuatu untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, aku memuji Engkau. Tuhan, aku memuji Engkau. Kiranya kerajaan, rahasia kerajaan surga ini Engkau berikan kepada Engkau. Tuhan, hari ini kami mau membuka telinga kami untuk mendengar, dan dengan hati kami menerima satu pesan yang sangat berharga dari Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau agar kami, dalam hidup kami menerima dan menjadi pohon kehidupan. Sungguh Tuhan, aku melihat Pastor Joshua menjelas dengan panjang. Pasti ini ada hal yang baik. Tuhan, kami tidak membiarkan kami agar kami mendengar tidak mengerti, tapi Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan mengerti. Sungguh Tuhan, Engkaulah sang penabur, Engkaulah penabur. Tuhan, saudara semua, kita letakkan tangan. Kita adalah tanah yang bagaimana? Tanah kita tanah yang bagaimana? Apakah dipenuhi semak belukar penuh dengan akan godaan dunia, atau tanah yang di atas tanah yang berbatu? Mari kita berdoa. Kita letakkan tangan hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menjamah kita. Jamah kita agar kita seperti orang yang menjamah tangannya, menopang tangan kepada kami, agar karena kami adalah tanah yang baik. Tuhan, Engkau buang segala yang dalam hati kami, batu-batu yang dalam hati ini, semak belukar kehidupan kami, di dalam kami yang tidak mungkin, yang hanya mengandalkan apa yang dilihat, masa sangat menderita. Semuanya ini Tuhan, Engkau ambil. Roh Kudus, saat ini Engkau mengutus malaikatmu agar batu-batu dalam kehidupan kami Engkau bersihkan. Tuhan, kami perlu akan Engkau juga bersihkan semak-semak dalam berduri dalam hidup kami. Saudara semua, apa yang kamu terima kamu deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak mau, aku tidak mau. Dan mohon Roh Kudus menolongmu. Aku tidak mau. Atau kamu kurang percaya, yang selalu berputar di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahkan telinga kita mendengar, aku tidak percaya Yesus, terlalu menderita, terlalu sulit. Orang lain bisa, Pastor Joshua bisa, tapi aku tidak bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan namamu berkuasa, agar kami semua batu-batu, semak belukar, semuanya Tuhan Engkau bersihkan dalam kehidupan kami. Mau mendengar. Saudara semua, kalau kita tidak mengerti, kita mohon Roh Kudus, atau kita tidak bisa, kita mohon Roh Kudus, kita agar kita bisa secara begitu, kita mohon berdoa, mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Syara bara-bara badadu syara.
biar aku mengerti kehendak-Mu. 将我们的灵感在你梦中再一次醒 Kita minta Roh Kudus untuk membuka mata rohani kita. Tuhan, buang segala tidak kepercayaan kami. Tuhan, biar kami mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami bisa menerima kehidupan ini agar di dalam hidup kami banyak sekali suara yang berita kami bukan, kami bahkan murid pun bukan. Bagaimana kami bisa menjadi pohon kehidupan imam kerajaan, tetapi Roh Kudus saat ini Engkau membuka hati kami, buka mata rohani kami agar kami bisa melihat kami dipilih sejak dunia dijadikan bumi. Engkau telah memilih kami semua ini. Dan terhadap identitas ini Tuhan, saudara semua kita berdoa untuk hidup, kita berdoa agar kita Dia sebab pilihan Allah terhadap kita sejak dunia dijadikan, kita adalah pohon kehidupan, kita adalah imam kerajaan Allah. Pulihkan identitas ini Tuhan, kami terima identitas ini walaupun kecil, tapi Tuhan kami percaya kami bisa menjadikan satu komunitas yang besar. Di sini di peta yang dikatakan oleh Pastor Joshua, kita harus yang terpenting di bagian C, yaitu kita harus mengerti dan membayar harga. Ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus, Engkau telah menabur benih pohon kehidupan di dalamku. Aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, aku berkeputusan untuk seumur hidup mengikuti Engkau. Jaga hatiku mengerti akan firman-Mu, menjaga merawat pohon kehidupan ini agar dia berakar, dan ada akar, ada landasan, bertumbuh menjadi pohon kehidupan, seperti mengarah pada Engkau, mengarah pada Engkau, pada terang, menjadi pohon yang besar, walaupun kami saat ini kecil yang paling, tapi Tuhan kami dengan kesabaran untuk menanti, sebab saya tahu suatu hari pasti akan menjadi pohon yang besar. Tuhan, urapilah kami, beri kami kekuatan, dan nama Tuhan Yesus kami deklarasikan, kami bersedia untuk membayar harga. Kami bersedia untuk membayar harga, sebab Engkau telah membayar harga bagi kami semua. Tuhan Yesus, pasti Engkau untuk menolong kami. Engkau pasti memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua. Bagaimana menurutmu pohon kehidupan?
kita jadikan menjadi sifat pohon kehidupan. Tuhan, kami di dalam Engkau, kami menjadi pohon kehidupan, membawa kuasa kehidupan, bermacam-macam, berbagai-bagai buah yang bisa menyembuhkan, bahkan yang berbuah, bahkan daun bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Di dalam kami bisa melihat pohon kehidupan, di mana kami berasa akan bertumbuh pohon kehidupan. Kamu bertumbuh menjadi pohon kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.